Siapa sih cuy yang nggak tahu sama film Anunnaki? Film ini merupakan film dokumenter yang mengklaim isinya merupakan fakta kebenaran, bukan cerita fiktif. Ya iyalah, namanya juga film dokumenter bang. Tapi cuy, yang menjadi landasan atas film Anunnaki adalah teori-teori dari buku-buku yang dikeluarkan oleh seseorang bernama Zecharia Sitchin. Dan yang namanya teori cuy, pasti ada kemungkinan untuk salah kan? Dan gua akan memperjelas 4 kesalahan yang diklaim sama si Zecharia Sitchin di video kali ini. Sebelum gua jelasin kesalahan-kesalahannya, ada baiknya kalian tahu dulu gambaran kasar dari film Anunnaki. Jadi cuy, Anunnaki ini di dalam filmnya bukan dianggap sebagai dewa, tapi alien dari planet Nibiru datang ke bumi, tepatnya di Mesopotamia. Tujuan alien ini datang untuk mengambil emas-emas yang ada di bumi, yang bisa digunakan oleh mereka untuk memperbaiki lapisan-lapisan atmosfer yang rusak di planet Nibiru mereka. Nah, terus mereka bawa budak-budak tuh, pekerja-pekerja mereka juga dibawa ke bumi untuk menambang emas. Masalahnya pekerja-pekerja ini malah memberontak dan melarikan diri, sehingga mereka membuat individu baru melalui rekayasa genetika yang asalnya dari Homo erectus yang digabungkan dengan DNA Anunnaki itu sendiri. Nah, dari situ tuh cuy, muncul kita sebagai Homo sapiens, yakni manusia cerdas. Kira-kira gambaran kasarnya kayak gitulah cuy. Kita langsung aja ke kesalahan teori-teori Zecharia Sitchin. Kesalahan pertama, klaim Nibiru adalah planet ke-12 dan rumah Anunnaki. Si Sitchin ini cuy mengklaim bahwa bangsa Sumeria kuno mengenal planet tambahan bernama Nibiru di luar Neptunus atau Pluto yang merupakan rumah bagi ras alien bernama Anunnaki. Nah, ternyata fakta historis mengatakan Nibiru itu bukan planet. Dalam astronomi Babilonia cuy, Nibiru adalah istilah yang digunakan, tapi itu bukan planet. Nibiru yang berarti tempat penyeberangan atau titik transisi adalah sebutan untuk Dewa Marduk yang dikaitkan dengan bintang atau benda langit tertentu, seringkali Jupiter atau Merkurius pada titik balik matahari, seperti yang dijelaskan dalam teks-teks seperti Enuma Elish cuy. Bangsa Sumeria dan Babilonia kuno itu hanya mengetahui 5 planet yang terlihat dengan mata telanjang seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Mereka tidak memiliki konsep tata surya dengan Pluto, Neptunus, atau planet ke-12 yang diklaim Nibiru. Ini murni kesalahan dalam penerjemahan cuy. Sitchin mengklaim bahwa bangsa Sumeria menghitung matahari dan bulan sebagai planet untuk mencapai angka 12 yang merupakan pandangan yang tidak didukung oleh studi tentang kosmologi atau astronomi Sumeria dan Babilonia. Kesalahan kedua cuy, klaim Anunnaki adalah alien penambang emas. Sitchin mengklaim cuy bahwa Anunnaki adalah alien yang datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu untuk menambang emas di Afrika. Ketika mereka memberontak karena kondisi kerja, dewa mereka Enki menciptakan Homo sapiens melalui rekayasa genetik sebagai budak penambang. Fakta historisnya cuy, identitas Anunnaki dalam mitologi Sumeria, Anunnaki dari Anunnakone yang berarti keturunan pangeran, adalah sekelompok dewa, anak-anak dewa utama. An artinya dewa langit dan Ki dewi bumi. Mereka adalah dewa-dewa yang bertanggung jawab atas nasib dan kehidupan. Mereka bukan alien penambang emas. Asal-usul manusia dalam mitologi Sumeria cuy memang memiliki kisah penciptaan, tetapi ceritanya adalah bahwa manusia diciptakan untuk melayani para dewa dengan menyediakan makanan dan persembahan, bukan sebagai budak penambang emas secara harfiah. Dewa Enki dan Dewi Ninhursag memang memainkan peran dalam penciptaan manusia dari tanah liat, tetapi itu adalah konteks mitologis murni, tidak ada hubungannya dengan rekayasa genetik atau alien. Kesalahan ketiga cuy, klaim VA243 adalah bukti adanya tata surya 12 planet. Sitchin menggunakan stempel silinder Sumeria yang dikenal sebagai VA243 sebagai bukti, mengklaim bahwa stempel itu menggambarkan 12 planet mengorbit matahari, termasuk Nibiru. Nah, lagi-lagi cuy, penerjemahannya itu salah. Wah, kacau nih. Si Zecharia Sitchin ini kayaknya nggak lulus ujian cuy, ngebaca tablet Sumeria. Ahli Sumeria dan filolog membantah interpretasi Sitchin. Menurut terjemahan akademis, stempel VA243 hanyalah sebuah adegan persembahan yang umum
menunjukkan dewa atau raja yang duduk dan seorang penyembah dengan beberapa simbol bintang atau konstelasi bukan planet di atasnya. Benda-benda di stempel itu adalah bintang atau simbol dewa yang umum dalam ikonografi Mesopotamia. Tidak ada bukti bahwa orang Sumeria memiliki kemampuan mengamati atau memahami tata surya dengan cara yang diklaim oleh si Sitchin. Teks yang menyertai stempel tersebut telah diterjemahkan secara akurat sebagai Dupsiga, pelayanmu, yang menunjukkan bahwa itu adalah milik pribadi, bukan teks astronomi. Lanjut ke kesalahan terakhir cuy. Wah, ini kesalahan paling kontol sih cuy. Klaim penerjemahan teks Sumeria yang otoritatif. Sitchin mengklaim telah mempelajari bahasa Sumeria dan menerjemahkan teks-teks kuno secara akurat untuk mendukung teorinya. Faktanya, Sitchin ini bukanlah seorang Sumerolog, arkeolog, atau filolog yang terlatih secara akademis. Kualifikasinya adalah di bidang ekonomi dan jurnalisme. Penerjemahan Sitchin terhadap istilah-istilah Sumeria dan Akkadia seperti Nibiru, Anunnaki, Enuma Elish, dan stempel VA243 secara universal ditolak oleh komunitas akademik yang mempelajari Mesopotamia kuno. Para ahli bahasa menunjukkan bahwa interpretasi Sitchin didasarkan pada salah tafsir atau manipulasi. Pokoknya dua itu aja cuy intinya. Antara si Sitchin ini salah menerjemahkan atau dia ada niat untuk memanipulasi umat manusia. Dan secara keseluruhan, klaim Sitchin tentang Anunnaki dan Nibiru adalah bentuk pseudoscience atau pseudo-arkeologi yang tidak didukung oleh bukti linguistik, sejarah, atau arkeologi. Klaim-klaimnya secara konsisten bertentangan dengan konsensus para sarjana yang meneliti peradaban Mesopotamia kuno. Jadi gimana cuy? Si Sitchin ini kayaknya memang dia lagi mabuk.